Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman developer properti perumahan di Indonesia. Kali ini kita akan belajar bagaimana menjalankan bisnis proses atau proses bisnis KPR subsidi dengan menggunakan skenario kedua. Ya, dengan menggunakan skenario kedua. Yang mana pada skenario kedua ini kita akan menggunakan dua proses bisnis, ya, akan menggunakan dua proses bisnis. Yang pertama adalah proses bisnis KPR subsidi itu sendiri, ya. Yang kedua adalah dipadu dengan bisnis proses yang ada pada KPR inden, ya. Kenapa kita melakukan ini? Ini terjadi karena tuntutan atau respon, cara kita merespon pasar yang bergerak dengan cepat, yang mana konsumen tidak bisa menunggu, ya, sampai rumah tersebut jadi 100%. Ya, saya ulangi lagi, kita terpaksa menggunakan dua bisnis proses ini, ya, karena dalam rangka merespon pasar, ya, merespon pasar atau merespon penjualan di mana konsumen tidak mungkin jika harus menunggu sampai rumah jadi 100%, gitu ya. Baik, langsung saja kita masuk saja ke cara, ya, mengimplementasikan dua bisnis proses ini dalam satu waktu, ya. Tentunya yang pertama adalah kita harus membuat terlebih dahulu, ya, kita ke operasional, kemudian kita ke SPMB, ya, kita create SPMB-nya. Kita pilih terlebih dahulu perumahan yang akan kita buatkan SPMB-nya, unitnya, ya. Kita pilih saja adalah perumahan Jannati Hill Residence. Kita filter. Kemudian kita tekan tombol Create SPMB KPR subsidi. Nah, ini sudah muncul, kemudian kita isi, ya, kolom-kolom yang dibutuhkan. Masa pembangunan 60 hari misalkan. Kemudian catatan SPMB tidak ada. Nah, ini yang perlu kita perhatikan mengenai batas akhir berita acara serah terima. Kalau kita asumsikan, ya, kita akan membangun secara serentak, ya. Kalau kita bicara SPMB subsidi, itu berarti kita bicara pembangunan rumah bisa secara kolektif, ya, lebih dari satu, bisa juga satu unit saja, ya, tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi kalau kita merencanakan, ya, merencanakan membangun itu misalkan di awal November, gitu ya, di tanggal 2, ya, tanggal 2 November berarti 60 hari kemudian 2 Desember itu baru 1 bulan, kemudian 2 Januari itu adalah 60 hari atau 2 bulan. Tetapi kita lebihkan spare waktu, ya, untuk melakukan berita acara serah terima. Mungkin di tanggal 15 Januari 2021 kita baru akan melakukan berita acara serah terima, ya. Kita pilih aja 15 Januari 2021. Kemudian kita ambil data coupling, ya, yang akan kita bangun, ya. Kita ambil data couplingnya. Misalkan kita akan bangun secara kolektif itu 3 unit, ya. Misalkan, ya, kita akan bangun secara kolektif 3 unit. A28, A30 dan A33, ya. Nilai KBK-nya itu misalkan 70 juta. Ya. 70 juta ini adalah nilai KBK masing-masing, ya. Kemudian kita tambahkan
Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat. Nah, ini sudah terposting teman-teman. Ada tiga, A28, A30 dan A33 ya. Kemudian kita tekan tombol submit ya. Nah, kemudian kita identifikasi yang telah kita submit tadi di kolektif ini ya, kolektif 000191 ya, A33, A30 dan A28 ya. Kemudian kita membutuhkan approval dari manajer atau super admin ya. Bisa manajer, bisa pula akun super ya, akun super admin ya. Tentunya mereka akan melakukan detail terlebih dahulu untuk melakukan review terhadap permohonan pembukaan dokumen surat SPMB kolektif ya. Nah, ini sudah terlihat. Kemudian kita kembali untuk melakukan approval ya, Nah, ini sudah muncul ya tombol cetak, berarti sudah disetujui ya oleh manajer atau akun super ya. Yang membuat surat perintah mulai bangun dikenal dengan akun yang bernama akun keuangan ya teman-teman. Yang membuat surat perintah mulai bangun adalah akun admin keuangan atau keuangan. Yang mengapproval itu adalah akun manajer atau bisa juga akun super admin gitu ya. Nah, ini sudah tercetak, kita lihat saja cetakannya ya. Kita klik saja tombol cetak. Nah, ini sudah jadi draft SPMB ya. Ini jelas sekali, ini tertuju kepada bagian pembangunan katanya ya. Jadi admin keuangan atau akun keuangan itu membuat SPMB ini ditujukan kepada bagian pembangunan. Jadi ya, berdasarkan dokumen dengan data di bawah ini katanya ya. Nomor kolektifnya, tanggal SPMB-nya, masa bangunnya diperintahkan tidak boleh lebih dari 60 hari ya, tidak boleh lebih dari 60 hari. Tanggal berita acara serah terimanya punya target ya, orang keuangan punya target untuk menyelesaikan dan memohon meminta agar kemudian bagian pembangunan tidak boleh membangun lebih dari tanggal 15 Januari 2021 ya, itu maksudnya ya. Artinya tidak boleh bagian pembangunan menyelesaikan pembangunan itu lebih dari tanggal 15 Januari 2021. Jadi orang keuangan telah memberikan kerangka waktu ya, memberikan kerangka waktu kepada bagian pembangunan itu ya. Nah, ini adalah apa namanya coupling yang harus dibangun dengan kerangka nilai kontraknya ya 70 juta untuk masing-masing unit ya, untuk masing-masing coupling, sehingga totalnya 210 juta ya. Nah, ini muncul juga batas akhir berita acara serah terima ditegaskan kembali oleh keuangan ya, mengenai kerangka waktu pembangunan ya, atau batas akhir berita acara serah terima ya. Jadi keuangan ingin mengatakan seakan-akan kepada bagian pembangunan, kamu tidak boleh bangun lebih dari tanggal 15 Januari 2021 gitu ya teman-teman. Ini sudah jadi, tinggal Anda bisa cetak ya surat perintah mulai bangun. Nah, kita close saja. Itu surat perintah mulai bangun ya. Kemudian katakan saja ini sudah di awal bulan, kita netralkan dulu ke dashboard. Katakan saja hari ini misalnya sudah di awal November, di mana kemudian si akun admin sipil sudah mulai membuat kontrak bangunan coupling ya, di mana akun admin sipil atau admin sipil lapangan sudah mulai bisa membuat kontrak bangunan coupling. Tentu saja dasarnya adalah SPMB tadi ya, surat perintah mulai bangun. Kita akan ke operasional ya, masih isunya di operasional karena semua dalam zona ya, masih dalam zona atau ranah operasional.
kita ke KBK teman-teman ya, kemudian kita create ya, kita identifikasi ya, identifikasi yang kolektif ya, 000191 ya, KPR subsidi ya, bukan yang KPR syariah ya, jangan salah identifikasi. Alamatnya adalah KPR subsidi karena kita masih bicara di konteksnya adalah KPR subsidi dalam ranah pembangunan ya, konteks pembangunan. Kemudian ini muncul tombol daftarkan KBK ya, kita daftarkan KBK, kita tekan tombol daftarkan KBK. Nah, ini sudah muncul digital formnya atau form digitalnya, tinggal kita isi saja. Ini ada data shortcut, data SPNB yang mendasari pembuatan KBK kolektif ya. Jadi ini sudah muncul data SPNB sebagai dasar ya, sebagai legal standing ya, pembuatan kontrak bangunan kabling kolektif ya. Nah, ini nomor kolektifnya sudah paten, tanggal KBK-nya ya, 12 Oktober 2020. Subkonnya kita tunjuk adalah sebagai Rudi Jatmiko ya. Kemudian masa pelaksana 60 hari, dia sudah ya 60 hari ya, dia secara otomatis muncul ya, seperti yang diamanatkan oleh SPNB ya. Kemudian mulai pelaksanaan, nah ini mulai pelaksanaan kita harus membuka data SPNB lagi ya, sebagai kerangka waktu. Ingat, SPNB telah memberikan kerangka waktunya ya, kerangka waktunya. Kita lihat saja di sini teman-teman ya, mulai bangunnya kita mencari kapan kita harus memulai membangun gitu ya. Nah, ini tanggal berita acara serah terima bisa kita jadikan sebagai referensi atau rujukan ya. Ini tanggal 15 Januari 2021. 15 Januari 2021 ya. Kita ingat-ingat ya, 15 Januari 2021. Caranya begini teman-teman ya. Kalau kita putar ke Januari 2021 ya, 15 Januari 2021, kita putar ke belakang ya, tarik ke belakang, maksud saya kita tarik ke belakang. Berarti kalau 30 hari pertama itu ada 15 Desember 2020. Nah, 60 harinya adalah berarti di tanggal 15 ya, tanggal 15 November sekitaran ini ya, 15 November 2020 ya, karena 60 hari kan diminta dibangun 60 hari ya. Saya ulangi lagi teman-teman, kalau tanggal 15 Januari itu adalah tanggal berita acara serah terima seperti yang diamanatkan oleh SPNB tadi, kita tarik ke belakang saja 60 hari. Ini 30 hari pertama ya, 15 Desember 2020, kemudian jatuh di bulan November 2020 itu tanggal 15, berarti ada 60 harinya gitu ya, 60 harinya, atau tanggal 16 November 2020. Tetapi kita tidak mungkin ya memulai pembangunan di tanggal 15 atau 16 November 2020. Kenapa? Karena kalau kita paksakan membangun di tanggal 16 November 2020, kita tarik ke depan, itu jatuhnya tanggal 15 Januari 2021. Ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena tanggal 15 Januari ini adalah batas akhir terakhir ya, target kita untuk melakukan berita acara serah terima ya. Jadi alangkah baiknya ya kita beri spare waktu ya pembangunan ya. Kita akan bangun mungkin di tanggal, mulai pembangunan mungkin di tanggal 10 atau mungkin di awal bulan November gitu ya. Mungkin kita rencanakan saja pembangunannya tanggal 2 November atau 3 November gitu ya, 2020. Nah, sudah ketemu mulai pelaksanaannya, kemudian tinggal kita cari batas akhir pelaksanaannya atau penyelesaian pembangunan ya. Kalau tadi berarti kita menggunakan cara cepat saya 2020, berarti 2021 ya,
Berarti 60 hari kemudian dari tanggal 3 November 2020 berarti 01 ya, kemudian 03 ya. Jadi target penyelesaian kita di awal Januari, karena tanggal 3 Januari itu jatuh di hari Minggu, mungkin kita pilih di tanggal 4 atau tanggal 5, mungkin tanggal 5 ya, tanggal 5 Januari 2021 ya, kita rencanakan selesai pembangunan gitu ya. Kemudian kita isi pihak pertama kita ya, ini adalah Hotman Saragi misalkan. Kemudian pihak kedua pastinya ada Rudi Jatmiko, alamat KTP-nya Sleman, Yogyakarta. Alamat KTP-nya Rudi Jatmiko, Bantul ya, Yogyakarta. Nomor teleponnya ini, kemudian Pak Rudi nomor teleponnya ini, jabatannya pengawas lapangan, kemudian jabatan Pak Rudi kontraktor gitu ya. Setelah selesai kita scroll ke bawah, kemudian kita lanjutkan lagi ya, kita lanjutkan lagi tahapannya dengan cara menekan tombol lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Anda yakin akan melanjutkan proses selanjutnya? Iya, kita yakin lanjutkan proses selanjutnya. Nah, kemudian kita diminta untuk menambah skema ya katanya. Ya, kita diminta untuk menambahkan skemanya, skema pembayarannya. Makanya tidak heran kemudian memang kontrak bangunan pabrik ini dikenal sebagai dokumen utang ya, teman-teman. Dokumen utang konstruksi unit bangunan ya. Buktinya kita diminta untuk membuat skema pembayaran ya, di mana ini adalah skema pembayaran yang berangkat dari kesepakatan kita dengan pemborong ya, dengan kontraktor, dengan Pak Rudi Jatmiko, kapan kita membayarkannya dan nilainya berapa ya, kapan kita membayarkannya, waktunya, dan kemudian berapa nilai-nilainya ya. Misalkan kesepakatan kita dengan Rudi Jatmiko, kita akan bayarkan satu kali ya, jadi 100% langsung kita bayarkan lunas, misalkan begitu, bisa begitu juga ya. Contohnya termin, kemudian targetnya adalah 100%. Proses pembayaran 100%. Jadi langsung dia otomatis menuliskan 70 juta. Tanggal rencana pembayaran berarti mudah saja ya, tanggal 5 Januari ya. Mungkin bukan tepat di tanggal 5 Januarinya ya. Kita kasih spare mungkin di tanggal 8 Januari 2021 ya. Jadi 3 hari kemudian kita akan bayarkan ya 70 jutanya. Kita cek lagi nilai KBK-nya 70 juta, sisa KBK 70 juta. Ini masih konteks termin, target pembangunan 100%, prosentase pembayaran 100% ya, 70 juta ya. Maksudnya di sini adalah kita akan bayarkan 100% 70 juta. Itu kalau target sudah atau progres pembangunan ya, progres bangun sudah 100% alias sudah selesai ya, alias sudah selesai pembangunan ya. Kemudian kita submit ya. Kemudian ya, ini sudah masuk ya nilai pembayaran 70 juta. Kemudian kita selesaikan ya, ya, dengan menekan tombol selesai. Apakah Anda yakin akan mensubmit data? Ya, lanjutkan. Nah, ini sudah selesai ya apa yang dibuat oleh seorang admin sipil ya, admin sipil lapangan ya. Ini sudah selesai dan sekarang kita meminta persetujuan kepada seorang manajer atau bisa juga dilakukan oleh pemegang akun super admin ya. Tentunya mereka akan melakukan detail untuk review ya. Mereka mereview dengan cara menekan tombol detail ya. Nah, ya tentu yang akan pertama dilihat oleh seorang manajer atau pemegang akun super admin adalah skema pembayaran ya, 70 juta ya.
dikali 3 berarti 210 juta, karena ada 3 secara kolektif yang akan kita bangun ya. Nah, ini sudah sesuai dengan kesepakatan kita dengan pemborong ya. Pemborong si Pak Rudi Jatmiko sudah menyetujui, makanya kita buatkan KBK ini. Jadi KBK tidak mungkin kita buat tanpa persetujuan dari pihak kedua, yaitu Rudi Jatmiko. Saya ulangi lagi, KBK tidak mungkin kita buat ya tanpa persetujuan dari Rudi Jatmiko. Jadi sebenarnya KBK adalah hasil kesepakatan ya, hasil kesepakatan formal antara Hotman Saragi yang mewakili manajemen developer dengan pihak kedua, yaitu Rudi Jatmiko sebagai kontraktor atau sebagai pemborong atau sebagai divisi konstruksi. Itu ya teman-teman. Kemudian kita kembali untuk kemudian kita melakukan approval ya, disetujui. Ya, ini sudah muncul tombol cetaknya ya, sudah muncul tombol cetaknya ya. Kolektif call 000191 untuk pembangunan kolektif 3 kafling ya, A33, A30 dan A28. Kita cetak saja. Nah, ini dia KBK-nya. Di sini terlihat teman-teman nilai kontraknya ya. Nilai kontraknya totalnya 210 juta ya untuk 3 unit ya. Atau 3 kafling, yaitu A28, A30 dan A33. Kontraktornya adalah Rudi Jatmiko. Kita scroll saja ke bawah untuk melihat lebih detail lagi. Ya. Ini ketentuan pembayarannya teman-teman ya, yang kita sepakati tadi dengan si Pak Borong ya, dengan Pak Rudi Jatmiko. Ini terlihat sangat jelas, detail sekali nilai kontrak kolektifnya, tanggal mulainya kapan, 3 November ya, selesainya kapan ya, selesainya di 2 bulan kemudian ya, 5 Januari 2021 atas 3 unit ya. Nilai kontraknya 70 juta, nilai SPK-nya, nilai kontraknya atau nilai apa ya, ya nilai rencana bangunnya ya, nilai kontraknya. Nah, jadi teman-teman bisa pelajari lebih lanjut lagi nanti dengan cara membuat sendiri ya kontrak bangunan kafling, dan kemudian lihat detailnya lebih lanjut. Baik, kalau begitu kita tutup saja, kita close. Selesailah kita membuat sebuah kontrak yang disebut dengan kontrak bangunan kafling ya, KBK kolektif. Nah, kita netralkan dulu dengan menekan tombol dashboard ya. Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Barusan tadi kita menyelesaikan pembuatan dokumen kontrak bangunan KBK ya, kontrak kontrak borongan kaflingnya ya, kontrak borongan kaflingnya atau KBK secara kolektif gitu ya. Jadi kalau kita kembali kepada bisnis proses teman-teman ya, kita kembali menyegarkan ingatan kita buka saja bisnis proses KPR subsidi. Berarti kita sudah membuat SPMB dan kontrak bangunan kafling ya. Tapi tolong diingat, ketika kita menyelesaikan KBK tadi bukan berarti kita selesai bangun ya teman-teman ya, bukan berarti kita selesai bangun, kita baru saja memulai etapa pembangunan ya, karena KBK ini adalah start ya, start kita mulai membangun ya. Tandanya dengan dibuatkannya kontrak bangunan kafling. Kontrak kepada siapa ya? Kepada siapa? Kepada Pak Rudi Jatmiko sebagai pemborong atau kontraktor. Jadi baru kita mulai ya, baru kita mulai. Nah, skenario kedua ini ditujukan begini teman-teman ya, maksudnya. Nah, ketika kita ya sedang mengontrak Pak Rudi Jatmiko ya, KBK baru selesai bangun, tiba-tiba ada tiba-tiba ada pembeli
Ya, ada pembeli yang menginginkan unit tersebut, salah satu unit ya dari ketiga unit yang akan kita bangun tadi yang ada di dalam KBK tadi. Misalkan Pak Rian Laksamana ya, Pak Rian Laksamana menginginkan membeli ya satu unit ya dari yang ada yang rencananya akan kita bangun ya yang ada di dalam KBK. Itu berarti kan posisi bangun ketiga unit tersebut masih 0% ya, masih 0%. Nah, apa yang harus kita lakukan ya, apa yang harus kita lakukan kalau kita mengacu kepada bisnis proses KPR subsidi skenario pertama yang ideal, kita harus menyelesaikan dulu STP, yang mana STP itu berarti sudah 100%. Tetapi hari ini itu ya kita tidak mungkin menunggu meminta pada konsumen agar kemudian menunggu terlebih dahulu sampai rumah jadi, unit jadi. Nah, kita harus secepat mungkin merespon penjualan ya, mengakomodasi penjualan secepat mungkin agar kemudian kita dapat memenangkan pasar. Kalau tidak kita akan ketinggalan ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita close dulu. Kita akan buka bisnis proses KPR Inden. Inden di bawah ini teman-teman ya, yang di bawah ini. Ya, tentunya untuk merespon penjualan ya, untuk mengakomodasi penjualan agar konsumen tidak kecewa ya, kita akan membuatkan perjanjian sementara jual beli ya, perjanjian sementara jual beli yang ada pada KPR Inden ya, yang ada pada KPR Inden, bukan PSJB yang ada pada KPR subsidi. Karena kalau kita memaksakan di sini tidak mungkin. Ya, kita harus membuat dulu surat terima pembangunan, gitu ya. Kita harus membuat dulu surat terima pembangunan. Jadi kita akan buatkan PSJB-nya ya pada sistem pembiayaan atau bisnis proses yang ada pada KPR Inden ya. Baik, langsung saja kita buat untuk konkretnya ya. Caranya begini teman-teman, kita masuk ke operasional, kemudian kita ke PSJB, kemudian kita create ya, kita create saja. Nah, ini sudah muncul ya couplingnya. Misalkan begini, kita pilih couplingnya yang diinginkan oleh Pak Rian Laksamana. Mungkin kita back dulu ke KPK tadi, kita lihat dulu ke informasi untuk melihat coupling mana. Misalkan Pak Rian Laksamana menginginkan untuk membeli ya, untuk membeli coupling, untuk membuking ya, membuking coupling A33 ya, A33. Baik, kita ke PSJB lagi, perjanjian sementara jual beli kita akan buat ya, untuk A33 kita create, kemudian kita pilih A33, ini dia A33, kemudian kita masukkan namanya Rian Laksamana, kemudian nomor KTP-nya ini, tempat lahirnya Sleman, tanggal lahirnya 1981 ya, tambah 10 0521 misalkan, kemudian emailnya adalah alamat KTP-nya Sleman, Yogyakarta. Teman-teman bisa lengkapi ini berdasarkan data yang ada di ID card-nya atau KTP-nya, bisa ya lengkapi. Kalau sudah menyuratnya sama misalkan. Kemudian nomor teleponnya ini, nomor handphonenya sama ya, nomor telepon dan nomor handphone, karena di saat ini di zaman sekarang sangat sulit ya untuk menemukan telepon rumah ya. Ini biasanya orang menggunakan nomor seluler atau nomor handphone sebagai nomor telepon rumah. Kemudian joint income, pendapatan suami.
Misalkan si Pak Rian Laksamana ini joint income dengan istri juga bekerja ya. Sabrina Aisyah misalkan nama istri. Ya, pendapatan tetap ya, istri juga pendapatan tetap, nama perusahaan misalkan Telkom Indonesia, perusahaan Indosat misalkan si istri bekerja di Indosat DIY. Perusahaan di Yogyakarta, perusahaan Indosatnya istri juga di Yogyakarta. Nomor telepon 274 9234. Status pegawai sudah tetap, istri masih kontrak misalkan begitu ya. Nama bekerjanya si Pak Rian sudah bekerja 5 tahun berarti 60 bulan. Istri baru 1 tahun 12 bulan gitu ya. Maaf, 24 bulan. Take home pay-nya sudah 7,5 juta, ya, istri 2 juta. Ya, angsuran pinjaman punya cicilan motor NMAX ya, 500.000 setiap bulan. Kemudian sang istri juga punya angsuran motor 500.000 setiap bulan. Ya. Angsuran pinjaman tidak harus kemudian leasing ya teman-teman. Teman-teman bisa masukkan juga kartu kredit, angsuran bulanannya atau kemudian KPR juga, atau bisa juga kemudian KTA ya, kartu kredit, atau pinjaman-pinjaman lainnya di bank ya, di bank. Anda kumpulkan kemudian Anda masukkan di kolom angsuran pinjaman ya. Kemudian kita simpan dan selanjutnya iya, lanjutkan iya. Baik, ini sudah muncul. Kemudian kita teruskan proses dengan menekan tombol Add. Ya, ini sudah muncul. Apakah ada luas tanah penambahan ya? Kalau ada silakan Anda tambahkan. Misalkan ada kelebihan ya, karena ada di hook ya. Ada di hook mungkin kelebihan tanah ya, kelebihan tanah sekian ya. Anda bisa tambahkan di sini ya. 3 meter kah, 5 meter kah, 1 meter kah, Anda tambahkan di sini, nanti dia secara otomatis akan menambah di sini. Luas bangunan juga begitu ya. Tetapi kalau di teman-teman di developer subsidi kelihatannya sangat kecil ya, ada penambahan luas bangunan ya. Terus kemudian intinya begini teman-teman, kalau ada penambahan luas tanah atau penambahan luas bangunan, dia akan menambah dengan sendirinya nanti di sini sebagai total penambahan, sehingga akan merubah harga jual awal ya. Mestinya begitu ya. Kemudian cara pembayaran kita pilih, ini yang penting teman-teman, tolong diperhatikan. Kita pilih cara pembayarannya adalah KPR ya. Ini berarti KPR inden ya, KPR inden. Ingat tadi yang saya sampaikan di depan, instruksinya jelas sekali. Kita akan membuat ya PSJB ya, PSJB inden ya, karena merespon pasar ya, karena merespon pasar yang tidak bisa menunggu rumah harus jadi sampai 100% gitu ya. Jadi kita buatkan PSJB-nya dengan menggunakan logika proses KPR inden gitu ya. Kita pilih KPR inden, diskonnya tidak ada diskon, tanda jadi 1 juta ya. Kita pilih apakah tanda jadi termasuk harga sepakat, kita pilih tidak ya. Kita kebijakan kita mengatakan 1 juta ini adalah biaya administrasi sehingga tidak termasuk harga kesepakatan atau harga jual, yaitu 209.900.000 rupiah. Tanggal tanda jadinya adalah hari ini tanggal 12 ya. Nama sertifikatnya berarti Rian Laksamana. Tanggal catatan pembayaran tidak ada ya. Saya tambahkan saja di sini teman-teman penjelasannya ya. Tanda jadi termasuk harga sepakat. Kalau Anda pilih iya, itu berarti Anda mengatakan 1 juta ini adalah bagian daripada 209 juta ya. Tapi kalau Anda pilih tidak ya, itu berarti
1 juta itu dihitung ya sebagai biaya administrasi sehingga tidak mengurangi harga kesepakatan ya. Kemudian kita simpan dan selanjutnya kita lanjutkan iya. Nah, data tersimpan katanya, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari. Nah ini Ria Laksamana ya, muncul. Kemudian kita teruskan proses dengan menekan tombol buy. Nah, kemudian kita tambahkan rencana bayarnya, skema pembayarannya yang menjadi kesepakatan kita dengan Pak Ria Laksamana tentang bagaimana cara dia membayarkannya ya, kapan dia membayarkannya dan nilai-nilai pembayarannya ya. Contohnya misalnya begini ya, Pak Rian bersepakat dengan kita ya untuk membayarkan DP-nya sebesar 21 juta ya, 21 juta. Kita pilih jenis bayarnya ada down payment, kemudian jumlah rencana bayarnya 21 juta, berarti kurang lebih 10% ya teman-teman, 10% dari 209 juta sekian. Tanggal rencana bayarnya berarti dia akan bayarkan ya, kalau sekarang bulan Oktober berarti dia akan rencanakan pembayarannya adalah tanggal 30 Oktober 2020 misalkan ya, kemudian disimpan. Nah di latar terlihat sama-sama ya hasil postingan kita tadi terhadap rencana down payment-nya Pak Rian ya. Kemudian kita pilih lagi KPR. Kalau Anda masih ada lagi tahapan kedua down payment, silakan Anda pilih down payment lagi ya. Kemudian Anda rencanakan lagi. Tapi ini kebetulan kita simulasikan hanya 1 kali saja pembayaran DP ya dari Pak Ria Laksamana. Ya. Kemudian kita pilih KPR lagi ya. Kita pilih KPR ya untuk kemudian kita isikan ya. Anda copy saja, kita copy saja. Copy paste, kita copy kemudian kita pastekan di sini ya. Tanggal akad kita rencanakan ya, tanggal akad kita rencanakan karena perlu dibangun terlebih dahulu ya. Berarti kan tadi pembangunannya selesainya kan tadi kita buat di KBK-nya tadi ya, teman-teman masih ingat ya, jangan sampai tidak ingat ya. Di KBK tadi kita rencanakan itu kan penyelesaian bangunnya adalah tanggal 15 ya, tanggal 15 Januari tanggal 5 Januari ya, tanggal 5 Januari 2021 ya, tanggal 5 Januari 2021 kita selesai pembangunan. Kemudian kita ingat juga kerangka waktunya yang lainnya, yaitu berita acara serah terima yang akan kita rencanakan ya, itu tanggal 15 Januari 2021. Berarti kita akan melaksanakan akad kurang lebih di sekitaran tanggal 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 gitu ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi, tentu kita ingat tadi ketika kita membuat KBK itu kita merencanakan selesai bangun itu ya, itu tanggal 5 Januari 2021 ya. Kerangka waktu lainnya lagi yaitu berita acara serah terima, itu yang kita rencanakan tanggal 15 Januari 2021 ya. Ini adalah rencana penyelesaian bangunan, ini adalah rencana berita acara serah terima ya. Nah, berarti kita akan melakukan akad kredit ya, kalau tidak di tanggal 6, 7 dan 8 atau tanggal 11, 12, 13, 14. Kita rencanakan saja ya untuk akad di tanggal 11 Januari 2021 gitu ya. Nah, kemudian kita simpan. Kita lanjutkan dengan menekan tombol simpan dan selanjutnya. Anda yakin akan melanjutkan ke proses selanjutnya? Iya, kita yakin, kita lanjutkan ya. Kemudian kita cari, data sudah save ya, tersimpan. Kita cari Ria Laksamana ya. Kemudian kita tekan tombol sim ya, simulation.
Nah, ini digital formnya yang perlu kita input, kita isi ya teman-teman. Ini sudah paten, 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 paten ya. Tinggal kemudian kita memilih opsi banknya tempat kita memproses KPR-nya, berarti bank BTN ya. Kemudian suku bunganya yang berlaku saat ini misalkan 6% ya, 6%. Jangka waktunya misalkan 10 tahun. Ya, kita rencanakan si Pak Rian Laksamana ini ingin mencoba tenor waktu selama 10 tahun ya, berarti 120 bulan. Nah, ini RITHP-nya hanya 24,67%. Ini berarti bisa disetujui ya kalau data-datanya diberikan kepada kita dengan jujur ya, sedari awal gitu ya. Asal tidak lebih dari 35%, maka permohonan KPR ini mesti disetujui ya, asal di bawah 35% ya. Kemudian kita simpan dan selanjutnya teman-teman tekan saja tombol simpan dan selanjutnya ya. Anda yakin lanjutkan? Iya, lanjutkan. Kemudian ini data sudah save ya. Kemudian kita cari lagi Rian Laksamana. Kemudian kita tekan tombol konfirmasi, confirmation ya. Nah, ini adalah digital form untuk sesi terakhir kelihatannya ya, yaitu sesi konfirmasi pemesanan gitu ya, sesi penutupan ya. Nah, ini sudah paten ya. Cara pembayaran booking fee-nya cash atau transfer. Kita bisa pilih cash kalau memang itu kita simpan uang booking fee-nya itu di brankas kita. Kita bisa pilih opsi transfer kalau uang tanda jadi itu kita simpan di bank gitu ya. Misalkan saja uang itu tanda jadi itu kita tampung, kita transfer kemudian ke CMB Niaga ya, di rekening PT Software Anak Negeri gitu ya. Kemudian kita simpan dan selesaikan, jangan lupa untuk ditutup ya. Kemudian saya Ahmad Zainal Sijabat selaku super ya, selaku super admin menyatakan transaksi PSCB ditutup gitu ya. Kita tekan tombol simpan dan selesai ya, kita lanjutkan. Nah, ini sudah muncul tombol approve ya. Jadi membutuhkan approval dari super admin atau bisa juga manajer, atau sebaliknya bisa di approve oleh manajer, bisa juga oleh super admin, tergantung kebutuhan teman-teman ya. Tergantung kebutuhan teman-teman. Proses yang 1, 2, 3 sekian tadi ya, itu dilakukan oleh pemegang akun admin sales ya, atau sales ya. Dan dia membutuhkan persetujuan ya untuk mencetak PSCB tersebut. Contohnya di sini data tersimpan, proses PSCB menunggu approve manager gitu ya. Jadi ya, ini adalah sesi approval yang dilakukan oleh seorang manajer, bisa juga seorang super admin gitu ya. Tentunya kita akan melakukan detail ya, jikalau kita adalah manajer atau super admin, kita perlu melakukan review dengan menekan tombol detail. Nah, ini kita scroll saja ke bawah untuk mengamati, mencermati bagaimana cara pengisian yang dilakukan oleh admin sales sebelumnya gitu ya. Misalkan tidak ada yang perlu dilakukan pencatatan ya, tidak ada perlu catatan, tidak ada catatan, kita back saja untuk segera melakukan approval ya, segera melakukan approval atau persetujuan. Kita tekan tombol approve ya. Ini sudah muncul tombol cetak teman-teman ya, berarti sahlah, resmilah admin sales menyelesaikan pembuatan perjanjian sementara jual beli ya. Dengan munculnya tombol cetak maka resmi sahlah pula seorang pemegang akun admin sales menyelesaikan pembuatan perjanjian sementara jual beli gitu ya. Kita cetak saja untuk melihat hasil pekerjaan seorang admin sales ya, dengan membuat dokumen draft perjanjian sementara jual beli, yang mana PSCB ini difungsikan sebagai dokumen ya, dokumen penjualan ya, menampung tanda jadi dan kemudian
coupling yang diinginkan si konsumen, yaitu Pak Rian Laksamana. Scroll ke bawah teman-teman. Nah, ini adalah skema pembayarannya yang disepakati antara Rian Laksamana dan kita ya, yang menjadi komitmen ya, rencana pembayaran piutang ya, rencana pembayaran hutang atau rencana pembayaran DP dan rencana akadnya dari konsumen Rian Laksamana. Nah, ini syarat dan ketentuannya. Baik, demikian cara membuat perjanjian sementara jual beli. Nah, setelah PSJB kita akan buat lagi dokumen lanjutan yang disebut dengan dokumen perjanjian pendahuluan jual beli ya, PPJB. Ya, tentunya demikian teman-teman. Setelah kita membuat PSJB, kita akan membuat PPJB ya. Kita masuk saja ke operasional, kemudian kita segera ke menu PPJB, kemudian kita create ya, kita create. Nah, ini sudah muncul ya untuk didaftarkan ya, Rian Laksamana ya. Jadi kita buatkan PPJB ini karena sudah mulai dibayarkan ya DP ya, sudah mulai dibayarkan DP oleh Rian Laksamana kepada manajemen ya. Kita daftarkan PPJB. Ya. Ini adalah data-data yang pernah kita buat tadi di PSJB, jadi dia masih merekam ya, masih merekam data-data yang pernah kita buat di PSJB. Silakan Anda editing, kita editing kalau kita edit ya, kita ubah kalau memang perlu dirubah. Kalau memang tidak ada yang perlu diubah, kita lanjutkan proses dengan menekan tombol simpan dan selanjutnya. Apakah Anda yakin akan lanjutkan? Iya, saya yakin dilanjutkan. Ya, lanjutkan. Kemudian kita cari Rian Laksamana ya, kita teruskan dengan menekan tombol add ya. Ini data-data yang pernah kita buat sebelumnya di perjanjian sementara jual beli atau PPJB. Silakan Anda ubah, silakan kita ubah kalau memang perlu diubah. Kalau memang tidak ada perlu diubah, kita lanjutkan saja dengan menekan tombol simpan dan selanjutnya. Ya, lanjutkan. Data tersimpan, kemudian kita lanjutkan dengan menekan tombol buy ya, Rian Laksamana dengan menekan tombol buy ya. Nah, ini di sesi ketiga teman-teman, penambahan dan pembayaran. Nah, di sini ini fix ya, fix ya. Ini sudah paten semua di sini ya. Kolom-kolom yang abu-abu ini sudah paten semuanya. Kemudian di sini ada upload SP3K. Kita akan upload SP3K. Kalau memang sudah turun SP3K-nya, silakan Anda upload ya. Saya ulangi lagi, kalau memang sudah diturunkan, sudah turun SP3K-nya ya dari bank BTN, silakan Anda upload ya. Tapi kalau memang belum ya nggak usah kita upload gitu ya. Kemudian ini ada dua tombol biru dan tombol hijau ya, tombol biru dan tombol hijau ya. Bedanya apa? Perbedaannya adalah pada ini. Kalau tombol hijau ini adalah kalau kita klik saja, kita tekan saja, ambil dari PSJB. Kita akan menggunakan data-data ini yang notabene ini adalah data-data yang berangkat dari PSJB ya. Kita ambil kalau memang tidak ada perubahan ya, artinya tidak ada perubahan plafon kredit ya dari bank ya. Kita ambil misalkan. Nah, ini sudah muncul, jadi ini data yang murni yang pernah kita buat tadi di PSJB ya. Kita ambil datanya kalau memang tidak ada perubahan pembayaran ya yang datang dari SP3K gitu ya. Kalau kita hapus dulu ya, kita hapus terlebih dahulu. Nah, kalau ternyata kemudian di SP3K mengatakan berbeda ya, misalnya begini teman-teman ya. Tadi di data PSJB yang berangkat dari PSJB itu KPR-nya adalah yang diinginkan oleh konsumen oleh Rian Laksamana itu adalah Rp188.900.000 ya. Itu yang diinginkan oleh seorang Rian Laksamana awalnya begitu, tapi kenyataannya ternyata tidak seperti yang diharapkan.
di SP3K ternyata yang disetujui hanya 170 juta ya. Yang disetujui hanya 170 juta plafon KPR-nya ya. Sehingga kemudian pasti akan konsekuensi logisnya pada jumlah DP juga ya. DP-nya juga kemudian berarti bertambah ya. Yang semula dari 21 juta menjadi 30 sekian juta ya, 30 sekian juta. Nanti kita susun kembali ya. Jadi kita close ya. Kemudian karena terjadi perubahan plafon kredit ya, seperti yang diamanatkan di SP3K, berarti kita akan menggunakan tombol biru ya, tambah rencana bayar untuk menyesuaikan kembali ya, untuk menyesuaikan kembali. Nah, tadi kita susun ya, plafonnya yang disetujui 170 juta misalnya. Ya, kita pilih dulu jenis bayarnya KPR ya teman-teman. Nah, ini plafon. Maka rencana akadnya adalah akad kreditnya di Januari ya, di Januari tanggal 11 ya, tanggal 11 Januari 2021 gitu ya, seperti yang kita pernah susun, kita buat di PSCB. Kemudian kita simpan ya, kita simpan. Nah, ini di latar terlihat sama-samar ya, postingan kita untuk KPR-nya, plafonnya nilai 170 juta. Kemudian kita akhiri dengan menekan tombol konteks down payment. Kita pilih down payment. Ini sudah muncul sisa pembayarannya, ini berarti adalah DP-nya ya, kopi. Kemudian jumlah rencana bayar 39.900 ya, tanggal rencana bayarnya kalau sekarang berarti bulan Oktober ya, tanggal 29 ya, tanggal 29 seperti yang direncanakan sejak awal ya, pembayaran DP-nya di tanggal 29. Berarti hari ini ya. Jadi PTCB itu dibuat dibayarkannya uang muka sekaligus kemudian misalkan disetujui pula KPR-nya, ditandai dengan munculnya SP3K atau SP2K gitu ya, 30 Oktober 2020 ya. Kemudian kita akhiri dengan menekan tombol simpan ya. Nah, ini sudah selesai teman-teman, kita close saja. Nah, terlihat kemudian susunan skema pembayaran yang sudah fix sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam SP3K. Jangan lupa teman-teman untuk mengupload ya, SP3K-nya. Ini ya. Nah, ini sudah terupload ya, SP3K PTN gitu ya. Terus kemudian teman-teman lanjutkan dengan menekan tombol simpan dan selanjutnya. Ya, lanjutkan. Kemudian kita tekan tombol SIM ya, simulasi. Nah, ini sudah fix semua teman-teman. Yang gray area ini berarti sudah fix ya, sudah paten. Tinggal kemudian yang suku bunganya ternyata yang disetujui, yang muncul di SP3K itu 7% ya, naik 1 digit ya, 7%. Jangka waktunya pun juga berubah, yang tadi diinginkan oleh si Rian Laksamana itu 120 bulan atau 10 tahun. Hanya saja yang disetujui oleh Bank BTN melalui SP3K itu ada 15 tahun, berarti 180 bulan gitu ya, sehingga cicilannya 1,5 juta turun ya. Nah, tentu juga RITHP-nya itu yang tadi 20-an persen, sekarang tinggal 17,98% ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan menekan tombol simpan dan selanjutnya. Kita lanjutkan ya. Ini muncul tombol konfirmasi untuk penutupan ya, penutupan konfirmasi pemesanan ya. Di Laksamana kita tekan tombol konfirmasi. Ya, ini sudah muncul ya. Ini sudah fix ya. Fix dan fix ya.
tinggal kita kemudian memilih opsi banknya. Misalkan kita menginginkan nanti si Pak Rian Laksamana mentransfer uang mukanya ke bank CMB Niaga. Kalau kita pilih CMB Niaga, silakan Anda ubah ya, silakan Anda pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk simulasi ini kita contohkan saja ada CMB Niaga ya. Misalkan di PT Software Anak Negeri ya. Kemudian ini otomatis terisi, and then kemudian kita tutup resmi ya dengan menekan tombol simpan dan selesai. Anda yakin lanjut? Ya, lanjutkan. Nah, ini dia, ini sudah muncul tombol approve ya, untuk di approve oleh pimpinan ya, bisa dimaksudkan manajer atau bisa juga support admin gitu ya. Tentunya kita akan melakukan review dengan menekan tombol detail terlebih dahulu. Ini dia teman-teman. Nah, ini ada SP3K-nya. Tentunya seorang super admin atau manajer yang baik akan menyesuaikan ya, apakah betul ya plafonnya sesuai dengan apa yang ada di SP3K. Kita klik data SP3K, misalkan demikian. Ya, kita amati bagaimana jumlah plafon KPR-nya. Tentunya itu yang pertama, yang paling penting ya. Dan ternyata sesuai ya dengan yang disusun oleh admin legal KPR atau admin KPR ya. Yang membuat PPJB adalah akun admin KPR teman-teman ya. Yang membuat PPJB adalah akun admin KPR atau legal KPR ya. Ternyata sesuai ya, 170 juta. Ya, kemudian seorang manajer ini akan kemudian memback ya, dan kemudian melakukan approval karena ternyata sesuai dengan apa yang ada di dalam SP3K ya, dia lakukan approve. Nah, ini sudah muncul tombol cetaknya, kita cetak saja. Wala ya, ini dia ya, PPJB yang sukses dibuat oleh seorang pemegang akun administrasi atau admin legal KPR atau admin KPR ya. Ini dia PPJB-nya ya. Kita scroll saja ke bawah, Anda bisa cermati nanti dengan membuat sendiri ya PPJB buatan Anda ya. Yang paling penting adalah di sini teman-teman, di PPJB itu tanpa mengurangi yang lainnya ya. Tetapi ini yang paling pokok di PPJB adalah skema pembayaran ya. Skema pembayaran ini adalah skema pembayaran yang mendekati akurat. Kenapa? Karena kita membuatnya berdasarkan dokumen SP3K atau SP2K dari bank ya, sehingga mendekati akurat. Nah, dokumen PPJB sering disebut sebagai dokumen piutang dagang ya teman-teman ya. PPJB sering disebut sebagai dokumen piutang dagang ya. Semakin baik PPJB berarti semakin baik juga potensi piutang yang kita miliki ya. Saya ulangi lagi, semakin baik dalam menyusun PPJB berarti semakin baik pula potensi piutang dagang yang kita punya ya. PPJB yang baik tergantung kepada dasarnya ya. Kalau kita membuat PPJB dasarnya SP2K atau SP3K berarti kita akan mengantongi sebuah PPJB yang baik. Kalau PPJB itu baik berarti juga kita akan mengantongi potensi piutang dagang yang baik juga nantinya ya, gitu logikanya. Baik, ini sudah selesai teman-teman PPJB-nya. Selamat ya bagi nanti teman-teman yang berhasil membuat PPJB gitu ya. Kita close. Ya, demikianlah cara membuat PPJB. Nah, di lain sisi, di lain pihak, kita perlu juga membuat menjalankan ya, meneruskan kembali progres pembangunan kita. Kita lihat lagi di subsidi KPR, bisnis prosesnya. Kita merefresh kembali ingatan kita. Kita terakhir membuat di area pembangunan, kita membuat KBK. Ya, kemudian barusan juga kita membuat PPJB ya, PPJB-nya ya. Tentunya dalam simulasi pemikiran kita ya,
ketika kita membuat PPJB, membuat PPJB tadinya ya, itu berarti juga proses pembangunan itu juga berjalan. Jadi saya maksudkan begini teman-teman, secara paralel terjadi dua proses ya, proses yang terjadi di pembangunan, area pembangunan, dan juga proses yang terjadi di area penjualan. Ini paralel ya, berjalan secara paralel ya, berbarengan gitu ya. Nah, kita barusan selesai membuat PPJB dan tibalah saatnya kita membuat STP ya, kita membuat STP-nya ya, kita membuat STP-nya. Itu berarti dalam bayangan kita, dalam simulasi pemikiran kita ya, itu bangunan sudah 100%, sudah jadi 100% ya, sudah selesai. Kita close dulu, kemudian kita operasional, dan kemudian kita langsung saja ke STP ya. Kita create STP. Kemudian kita cari, tadi adalah A33 ya, A33 atas nama nih. Kita cek ulang saja tadi PPJB terakhir A berapa untuk memastikan kembali ya, betul ya, Ria Laksamana A33 ya, A33. Kita kembali lagi ke STP untuk decrypt ya. Kemudian berarti ini ya, kita daftarkan A33. Baik. Ini sudah fix ya. Nah, tinggal kita isi kolom batas akhir pemeriksaan. Ini ada data shortcut, data SPNB, dan data KBK yang akan membantu kita, menolong kita, semacam help desk ya, membantu kita dalam mengisi kolom-kolom ini ya. Contohnya adalah batas akhir pemeriksaan, kapan kita menjadwalkan batas akhir pemeriksaan gitu ya. Kita butuh data SPNB untuk mengisi batas akhir pemeriksaan. Yang akan kita gunakan adalah tanggal berita acara serah terima. Di sini tertera ya, jadwal berita acara serah terima itu ada tanggal 15 ya, tanggal 15 bulan 1 2021 ya, tanggal 15 Januari 2021. Berarti kita harus kemudian memastikan, dan hari ini ya STP itu berarti tanggal sebentar ya, berita acara serah terima itu tanggal 15 Januari 2021. Nah, kita bisa mengisinya di sini ya. Kalau berita acara tanggal 15 Januari 2021 dan sekarang adalah tanggal 5 seperti yang kita buatkan ya di sebelumnya, berarti kita dapat mengisi batas akhir pemeriksaan misalkan tanggal tanggal 12 ya. Untuk antisipasi kita punya waktu 3 hari ya sebelum berita acara serah terima ya. Jadi mau tidak mau ini adalah batas akhir pemeriksaan kita ya. Sudah kita punya waktu perbaikan terakhir 2 hari atau 3 hari sebelum kita melakukan berita acara serah terima ya, tanggal 12 Januari 2021. Hari ini berarti adalah hari yang dimintakan ya oleh Rudi Jatmiko atas serah terima pembangunan ya. Di tanggal 5 Januari teman-teman, kalau kita masih ingat, teman-teman masih ingat ya, penyelesaian bangunannya ya, tanggal 5 Januari 2021. Berarti hari ini tanggal 5, ketika kita membuat KPR ini, kita membuat STP ini berarti adalah tanggal 5 Januari 2021. Kita cek saja di data SPNB, kita cek lagi ya.
tidak di sini teman-teman, kita cek lagi di KBK. Ya betul, di sini ya batas, jadi muncul di sini dia di KBK batas akhir pelaksanaan, berarti penyelesaiannya yaitu jadwalnya tanggal 5 Januari 2021. Kita anggap saja ini sudah sesuai dengan progres, sesuai dengan waktu ya. Si Pak Rudi Jatmiko sesuai ya, tanggal 5 dia kemudian memberitahu kita bahwasanya bangunan sudah selesai dan tidak dikeluarkan serah terima pembangunan gitu ya. Nah, berarti hari ini tanggal 5 gitu ya, tanggal 5 Januari kita lakukan pemeriksaan hari ini. 5 Januari ya. Kemudian proses, kita pilih proses ya, kemudian ini dikosongkan saja, and then kita tekan tombol simpan ya. Anda yakin gitu ya. Ini sudah muncul ya, untuk di approve ya, kita lakukan review dengan menekan tombol detail. Jika sudah sesuai ya, kita akan melakukan approval dilakukan oleh manajer atau bisa juga super admin ya. Yang membuat serah terima pembangunan ini, dokumen serah terima pembangunan ini adalah akun yang bernama akun admin sipil lapangan ya. Akun admin sipil lapangan yang membuat dokumen serah terima pembangunan ini adalah sebuah akun yang bernama akun admin sipil pembangunan gitu ya. Baik, ini kita approve saja ya, kita approve saja. Nah, ini sudah muncul tombol cetaknya, tetapi belum selesai ya. Kita tekan sekali tombol cetaknya, karena perlu dilakukan pemeriksaan ya. Akun sipil perlu melakukan pemeriksaan. Jadi ini belum selesai teman-teman. Jadi ini ada beberapa page ya, 1, 2, 3, 4, 5 page ya. Ini page pertama, ini adalah halaman utama. Halaman ini Anda tanda tangani bersama Rudi Jatmiko ya. Anda sebagai Hotman Saragi ya, akan Anda tanda tangani dengan Rudi Jatmiko kalau memang tidak ada yang perlu diperbaiki. Ya, saya ulangi lagi, Anda akan menandatangani atau kita akan menandatangani dokumen halaman pertama ini dari STP ini kalau memang tidak ada yang perlu diperbaiki. Hanya saja kadang-kadang gitu kan ada saja yang perlu kita perbaiki. Berarti kita kemudian menginjak ke halaman kedua ya. Pemeriksaan pertama ya, hari ini tanggal 5 Januari 2021 ya. Nomor STP-nya nama perusahaan ya. Tanggal STP-nya 12 Januari 2021. Tanggal pemeriksaan hari ini berarti tanggal 5 Januari ya. Tanggal 5 Januari. Ya. Kemudian kita periksa saja mana yang perlu diperbaiki. Misalkan ada 3 poin, 3 item dari item-item yang tersedia di sini yang perlu kita perbaiki. Misalkan fungsi stop kontak yang tidak jalan ya, kemudian fungsi slot juga tidak jalan ya, kemudian lantai kopong ya, sehingga perlu diperbaiki. Nah, oleh sebab itu kemudian kita masuk ke note pemeriksaan pertama, catatan ya. Saya telah melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan hubungan kualitas bangunan sebelum diserahkan kepada konsumen. Atas hasil pemeriksaan dan kesepakatan bersama, maka dengan ini saya sebagai subkontraktor, ya, sebagai pemborong, harus melakukan perbaikan rumah ini, ya, karena ada 3 perbaikan tadi ya. Jadwal pemeriksaan kedua, bila ada perbaikan akan dilaksanakan silakan kemudian misalkan kalau sekarang butuh waktu 3 hari, berarti 3 hari dari hari ini ya, Anda bisa kemudian identifikasi harinya dan tanggalnya gitu ya. Jadi demikian teman-teman, selanjutnya begitu terus. Kalau kemudian 3 hari kemudian kita datang lagi untuk melakukan pemeriksaan, berarti pemeriksaan kedua ya. Kita harap ini final ya, kalau belum final berarti akan ada lagi pemeriksaan yang ketiga dan keempat ya. Tapi ingat kerangka waktunya bahwasanya tanggal 21 Januari ya, tanggal 15 Januari kita akan melakukan berita acara serah terima. Jadi itu batas kerangka waktu yang sampai kemudian melewati tanggal berita acara serah terima, karena kita diperintahkan harus menyelesaikan pembangunan, dan karena tanggal 15 Januari 2021 akan kita lakukan berita acara serah terima kepada konsumen gitu ya. Kita cek lagi pemeriksaan kedua.
ya 3 hari kemudian, ya ternyata apa yang perlu diperbaiki itu ya sudah diperbaiki oleh Rudi Jatmiko, ya. Nah, dengan demikian kita buat catatan, kami telah melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan sehubungan kualitas bangunan sebelum diserahkan kepada konsumen dan kami sepakat untuk menerima dan menyetujui bangunan dalam keadaan baik. Pemeriksaan bangunan ini dijalankan oleh silakan ya, ditandatangani. Kemudian setelah itu barulah kita secara final menandatangani halaman pertama secara resmi antara kita sebagai manajemen, mewakili manajemen Hormaz Saragi dan kemudian Rudi Jatmiko. Dengan menandatangani ini berarti kita resmi ya menerima ya menerima pembangunan yang dibangun, menerima unit bangunan yang dibangun oleh pihak kedua yaitu Rudi Jatmiko gitu ya. Silakan ditandatangani. Berarti ini dicetak terlebih dahulu teman-teman ya, kita print out baru kemudian kita lakukan pemeriksaan dan kemudian pemeriksaan pertama, kedua sampai selesai, kemudian kita tandatangani bersama dengan pihak kedua atau Rudi Jatmiko. Demikian teman-teman cara membuat STP ya, serah terima pembangunan dari kontraktor atau dari pemborong atau dari divisi konstruksi kepada manajemen developer perumahan. Ya, setelah dibuatkannya STP, serah terima pembangunan, berarti selanjutnya kita akan membuat dokumen AJB ya, dokumen AJB atau rekomendasi AJB. Itu berarti kita akan memanggil konsumen dan kemudian melakukan akad kredit ya, pengikatan ya dengan konsumen. Kita masuk lagi ke operasional ya, untuk kemudian membuatkan AJB-nya atau rekomendasi AJB. Ya, kemudian kita klik, kemudian kita cari ya Rian Laksamana. Nah ini dia, sudah muncul tombol daftarkan AJB ya, sudah muncul tombol daftarkan AJB. Kita tekan saja tombol daftarkan AJB. Ini ada data PPJB, ada kartu piutang kafling, dan ada data SP3K ya. Ini bisa kita gunakan sebagai referensi rujukan dalam mengisi item-item yang ada pada kolom-kolom ini ya. Gray area atau area abu-abu ini sudah fix ya, kondisi bangunan ya. Ini tidak apa-apa, kita pilih saja, belum selesai tidak apa-apa, tidak masalah ya. Walaupun sudah selesai pembangunan ya, itu berarti sudah selesai pembangunan ya. Kemudian catatan pembiayaan kita bisa mengisi kalau kita bisa mengisi ini ya. Ini sisa utangnya 169 juta ya. Nilai terbayar 40 juta sekian, sisa utang 169 juta rupiah. Ini kita isi teman-teman catatan pembiayaan kalau kita membuat rekomendasi atau mendaftarkan angka jual beli rekomendasi AJB ini, posisi konsumen itu belum lunas ya, belum lunas pembayaran DP-nya ya. Kita bisa cek ya dengan cara menekan tombol kartu piutang kafling. Nah di sini terlihat ya, di sini terlihat konsumen ya, Rian Laksamana, Pak Rian Laksamana itu baru membayarkan booking fee-nya saja 1 juta rupiah ya, baru membayarkan booking fee-nya saja 1 juta rupiah, sementara DP-nya yaitu sebesar 39.900.000 itu belum terbayarkan ya. Nah, ini datanya, faktanya ya, jadi baru membayarkan booking fee 1 juta, sementara DP-nya belum dibayarkan yaitu 39.900.000 rupiah gitu ya. Kita close saja. Nah berarti kita bisa masukkan di sini adalah ya, DP sebagai catatan, DP sebesar Rp 39.900.000 rupiah belum lunas gitu ya, akan dilunaskan. Kita bisa kasih catatan lebih lagi di sini, akan dilunasi
dalam bulan Februari misalkan ya 2021. Jadi silakan ada berikan catatan ya untuk melengkapi sehingga keterangan menjadi detail gitu ya. Kemudian PPN Anda bisa isi PPN ya kalau memang harga jual itu sudah belum termasuk PPN ya. Kalau sudah termasuk PPN Anda kosongkan saja ya. BPHTB misalkan 5 juta ini misalkan saja. Anda perlu menghitung BPHTB atau pajak pembeli. Kemudian PPH pajak penjual misalkan 6.500.000 ya. BBN-nya dia balik namanya misalkan 3.500.000. Nomor SAM-nya nomor asal ya. Asal pemegang asalnya nomornya ya, misalkan 4569 gitu ya. Kemudian atas namanya atas namanya berarti PT ya. PT atas nama PT atau nama yang tertera di pemegang asal sertifikatnya. Nama notarisnya misalkan Juanita ya. Nama SAM barunya yang akan dipindahkan ke atas nama konsumen yaitu Rian Laksamana gitu ya. Nilai cashbacknya kosongkan saja. Kemudian plafonnya 170 juta betul ya. Diproses di bank BTN ya. Cashbacknya Anda bisa mengisi cashback kalau kita dapatkan cashback dari PTN ya. Kalau tidak ada Anda kosongkan saja. Biasanya ini adalah konteksnya fee marketing fee ya yang diberikan oleh bank karena telah menggunakan fasilitas kredit mereka. Bank terima cashback ya, kalau kita terima ya silakan isi saja, pilih ya. Ini kelihatannya minta diisi ya kita isi saja walaupun kita tidak terima gitu, walaupun kita tidak ada kesepakatan dengan bank terkait gitu ya. Kemudian kita simpan ya, kita tekan tombol simpan. Kita lanjutkan ya. Nah ini kita butuh approve ya, permohonan pembukaan rekomendasi AJB ya. Jadi saya terangkan sedikit teman-teman, rekomendasi AJB ini adalah rekomendasi ya, bukan akte jual beli itu sendiri. Karena developer tidak bisa melakukan AJB pengikatan sendiri ya tanpa bantuan atau tanpa keterlibatan pejabat pembuat akte tanah garing notaris ya. Jadi hanya PPAT yang bisa melakukan AJB. Yang dimasukkan di sini AJB ini adalah rekomendasi ya. Rekomendasi AJB merekomendasikan pembuat akte jual beli ini adalah akun khusus yang bernama akun admin KPR atau legal KPR. Saya ulangi lagi, yang membuat rekomendasi AJB ini adalah akun admin KPR atau legal KPR ya. Ketika dia membuat akte jual beli itu ya, berarti dia merekomendasikan bahwasannya siap merekomendasikan kepada direktur ya untuk melakukan AJB, bisa melakukan AJB atau balik nama ya. Jadi itu maksudnya, konteksnya begitu pemahamannya ya. Nah ini kita selesaikan dulu ya rekomendasi AJB yang diajukan oleh admin KPR atau legal KPR ya. Kita tentunya akan melakukan detail review terlebih dahulu ya. Nah ini muncul tadi catatan pembiayaannya, DP sebesar sekian puluh juta belum lunas, akan dilunasi dalam bulan Februari 2021. Memang idealnya ketika kita membuat rekomendasi AJB ini DP sudah lunas idealnya ya, tapi kan selalu saja fakta berbicara beda dengan harapan ya. Saya ulangi lagi, idealnya memang ya DP itu selesai ya, lunas ya ketika kita merekomendasikan AJB. Tetapi ya dinamika bisnis mengatakan berbeda kadang-kadang antara realita dengan idealnya ya. Jadi tetapi ya kita perlu mencatatkan ya dinamika itu. Contohnya ini, sehingga kita tahu, kita punya data terekam dengan jelas gitu ya. Kemudian kita lanjutkan proses dengan menekan tombol kembali. Kemudian kita lakukan approve ya, persetujuan ya. Nah ini sudah muncul tombol cetak teman-teman, silakan kita cetak untuk melihat lebih detailnya lagi.
Nah, ini sudah muncul ya, rekomendasi AJB ya. Rekomendasi AJB surat pengantar bagi direksi untuk direksi dalam menandatangani dokumen asli AJB gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ke teman-teman bahwasanya ini hanya rekomendasi AJB ya, surat pengantar bagi direksi untuk menandatangani dokumen AJB gitu ya. Pada hari ini bla 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 bla, admin KPR-nya adalah ini, kemudian harga jual ini. Nah, ini catatannya DP sebesar, sehingga dengan begini si direktur atau direksi mengetahui ya, ketika dia menandatangani AJB atau KPR, ketika terjadi KPR ya, akad KPR yang notabene juga terjadi balik nama gitu ya, itu dia tahu bahwasanya posisinya DP belum dibayarkan sekian ya, demikian. Kemudian, nah, contohnya ini catatan, bila piutang masih ada setelah ditandatangannya dokumen AJB, maka harus ada surat pernyataan hutang dari pihak calon konsumen. Jadi perlu juga Anda tegaskan kembali dengan membuat surat pengakuan hutang ya, pernyataan hutang dari konsumen kepada kita gitu ya. Demikian teman-teman, ini tadi ya yang kita isi tadi sempat ya. Kemudian demikian. Oke, nah ini berarti selesailah kita membuat dokumen resmi ya, rekomendasi AJB yang akan dipakai oleh direksi untuk melakukan penandatanganan AJB atau melakukan pengikatan atau akad KPR dengan konsumen ya. Ya, untuk closing statement saya akan sampaikan begini teman-teman. Closing statement saya adalah pada skenario kedua ini ya, bisnis proses KPR subsidi dengan skenario kedua ini berarti memang terjadi dua bisnis proses yang berjalan secara paralel. Saya ulang lagi, ada dua bisnis proses yang berjalan secara paralel. Yang pertama adalah bisnis proses yang terjadi di KPR subsidi itu sendiri ya. Secara paralel itu berarti secara bersamaan ya teman-teman ya, secara bersamaan, yaitu kita akan menggunakan SPMB dan KBK ya. Akhirnya juga kemudian ke STP. Tapi sebelum menuju STP, kita akan menyelesaikan dulu PSJB dan PPJB. Saya ulangi lagi teman-teman. Di awal kita butuh SPMB dan KBK ya, kita butuh SPMB dan KBK karena kita berada pada zona pembangunan. Tetapi kemudian diselingi dengan pembuatan PSJB ya, meski STP belum selesai. Kenapa kita loncat ya pembuatan PSJB? Karena kita merespon pembelian, merespon pasar yang ingin membeli rumah unit yang belum jadi ya. Terpaksa kemudian kita menggunakan bisnis proses yang ada di KPR Inden ini ya, PSJB. Kita buka PSJB, kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan PPJB, kita lanjutkan dengan pembuatan PPJB ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya dengan pembuatan STP, serah terima pembangunan ya, serah terima pembangunan. Barulah kemudian kita tutup ya dengan pembuatan ya, rekomendasi AJB di KPR Inden ya, di bisnis proses yang ada pada KPR Inden. Saya ulangi lagi, ada dua bisnis proses yang berjalan secara paralel ya, secara bersamaan. Pertama adalah kita butuh ya SPMB dan KBK ya, bahkan kemudian STP di akhir ya, kita butuh di sini pembuatan SPMB dan KBK itu dulu. Kemudian datang pembeli ya, kita segera respon penjualan secara cepat ya, karena konsumen tidak mungkin menunggu sampai rumah jadi atau 100% ya. Kita menggunakan KPR Inden ya, di sini kita buka PSJB-nya, kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan dokumen perjanjian pendahuluan jual beli. Selesai kemudian PPJB, kita lanjutkan lagi ya ke pembuatan serah terima pembangunan ya, serah terima pembangunan. Setelah selesai STP 100% berarti bangunan, barulah kita tutup ya, kita tutup dengan pembuatan rekomendasi AJB ya, rekomendasi AJB ya. Jadi demikian teman-teman simulasinya, penggunaan dua bisnis proses ya, satu bisnis proses yang berhubungan dengan pembangunan,
satu bisnis proses yang berhubungan dengan penjualan. Jadi ada dua bisnis proses yang berjalan secara paralel, secara bersama. Satu terkait dengan pembangunan, satu lagi terkait dengan penjualan. Ini harus berjalan secara serentak ya, secara paralel. Demikian teman-teman, simulasi penggunaan dua bisnis proses dalam bisnis proses KPR skenario yang kedua. Terima kasih.